Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Halina dari SD Negeri 1 Loka. Saya Nugraheni Pancawanti dari SD Negeri 1 Boyha. Saya Ahmad Kurniawan dari SMP Negeri 1 Polipolia. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini Bu Halina? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak sendiri? Alhamdulillah, walaupun tadi sempat kehujanan di jalan. Iya. Ini Bu, jadi berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan, kalau hari ini Ibu akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Heni ya Bu? Iya, betul sekali. Iya. Terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching tersebut, Bu? Baik ya, saya sudah melakukan persiapan awal dengan menyepakati waktu dengan Ibu Heni, kemudian menyiapkan pertanyaan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang dialami oleh Ibu Heni. Iya, Bu. Jadi dari persiapan yang sudah dilakukan tentang kompetensi coaching, apa yang ingin coba Ibu kembangkan sebagai coach dalam proses coaching ke depannya, Bu? Ya, di sini saya akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Heni, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa mengembangkan kompetensi dari coaching. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan barusan, mana yang akan menjadi prioritas Ibu dalam pelaksanaan coaching sebentar, Bu? Dari kompetensi ketiganya tadi itu, sebenarnya saya ingin ketiga kompetensi tersebut difokuskan, tetapi saya akan lebih lagi memfokuskan pada mulai dari mendengarkan aktif, seperti memberikan umpan balik atas pertanyaan yang disampaikan, kemudian kehadiran penuh dengan mendengarkan apa yang disampaikan dengan baik. Baik. Jadi dari yang ketiga kompetensi yang ditargetkan, Ibu mencoba untuk dua yang pertama ya. Kemudian apa indikatornya yang Ibu tetapkan bahwa kompetensi itu berhasil Ibu capai begitu, Bu? Baik. Jadi coaching ini akan berjalan dengan baik dan lancar saat menyampaikan permasalahannya, kemudian saya bisa menanggapi dan terjadi umpan balik, dan akhirnya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan. Dengan demikian berarti sudah siap Ibu ya melakukan coachingnya. Betul. Nah, saya mohon izin Bu, kalau boleh saya tetap berada di tempat ini dan menyaksikan bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan sebagai observer, dan mungkin membantu juga Ibu dalam mengetahui kompetensi coaching yang Ibu laksanakan itu sudah tercapai atau belum. Iya Pak, ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi. Hari ini saya sehat Ibu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Alhamdulillah, baik juga. Begini Bu, beberapa hari yang lalu Ibu menghubungi saya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu Halina karena sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya untuk menyampaikan masalah saya pada hari ini. Ya. Okay. Dan sebenarnya memang ada sedikit masalah yang saya mau sampaikan sama Ibu, karena saya berpikir kemarin siapa ya kira-kira yang bisa saya ajak untuk bertukar pikiran begitu.
Dan saya ingat ada Ibu Halina, jadi mungkin Bu Halina bisa memberikan saya solusi dengan coaching hari ini. Iya, iya. Sebelumnya minta maaf Bu ya, Iya. karena baru ada kesempatan untuk menemui Ibu. Permasalahannya apa ini Bu ini? Iya, begini Bu, saya kan kalau mengajar bahasa Inggris, di kelas saya itu ada berapa orang sih jumlahnya, banyak. Ya, Cuman ya. ada beberapa orang memang yang pasif begitu dalam belajar. Ya, ya. Tapi ini ada satu orang ini Bu yang memang benar-benar dia itu orangnya bagaimana, dia tidak mau sekali bersuara. Setiap saya tanya, tidak mau bersuara, Ya. saya pancing-pancing, tidak mau juga menjawab. Jadi kita tidak tahu ini anak paham atau tidak. Jadi ada memang 2 orang yang begitu, tapi yang satu orang ini mau berbicara walaupun jawabannya salah, tapi Iya, dia iya. berani. Tapi ini yang satu orang benar-benar nggak mau ngomong. Jadi saya ya sampai saat ini saya bilang saya ingin curhat sama Bu Halina, mungkin ada bisa metode atau bagaimana yang bisa disampaikan sama saya. Jadi itu Iya, masalah baik. saya, Bu. Baik, dari yang tadi Ibu sampaikan, di sini saya simpulkan permasalahannya ya Bu. Iya, Jadi iya. Ibu ini memiliki seorang murid dalam pelajaran bahasa Inggris tidak pernah menjawab pertanyaan atau tidak pernah sekali berbicara. Iya. Berdasarkan masalah tersebut, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, dari obrolan ini saya harapkan ke depannya nanti setelah obrolan ini selesai, Baik. saya bisa menyelesaikan masalah saya mengenai anak tersebut. Jadi anak tersebut bisa mampulah untuk berbicara, jadi jangan diam saja begitu. Jadi itu yang saya harapkan nanti mendapatkan jalan keluar dari masalah saya. Baik, coba Ibu bisa ceritakan bagaimana detail permasalahan yang sebenarnya. Ya, begini Bu, pada saat saya mengajar bahasa Inggris di kelas saya mengajar bla 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 selesai, kemudian saya menyampaikan pertanyaan. Ini anak diam saja tunduk gitu seperti malu-malu. Saya tanya, diam saja. Nah, kemudian saya sudah bujuk-bujuk, ini sudah rayu-rayu. Kenapa ini anak tidak mau berbicara? Saya adakan waktu khusus, saya tanya. Dia tidak mau juga dia bicara begini. Saya sebenarnya Bu bukan tidak mau berbicara, hanya saya takut untuk menjawab pertanyaan Ibu nanti saya salah. Kemudian saya diketawain satu kelas, kemudian saya dibully. Jadi saya takut Bu untuk menjawab, jadi makanya saya diam saja. Jadi itu jawabannya si anak tersebut. Padahal saya sempat bertanya, tapi kan di kelasmu tidak ada yang bully kamu. Ya, ya. Terus dia bilang, iya Bu belum. Nanti kalau saya jawab terus saya salah, terus saya dibully, saya malu. Makanya saya diam saja. Jadi itu sebenarnya masalahnya ini anak Bu. Oh, jadi hasil percakapan dengan siswa ini tadi ternyata dia takut dibully. Iya. Ya, kalau melihat murid tersebut dari kemampuan kelas sekian banyak siswa ini, anak tersebut bila diberi skala 1 sampai 10 itu dia berada di posisi berapa? Kalau dari kemampuan anak ini memang Bu, dari 1 sampai 10 dia hanya punya kemampuan 3. Jadi memang kurang lah begitu kemampuannya. Iya, wah berada di posisi 3 ya? Iya. Oke, jadi memang anak tersebut ini butuh bimbingan khusus ya Nak? Iya. Ya, jadi menurut Ibu setelah melakukan coaching nantinya ini apa yang Ibu ingin melihat dari kompetensinya, apakah meningkat dari 3 atau bagaimana Bu? Oh iya, ya mudah-mudahan nanti setelah kita melakukan coaching, saya inginnya anak ini bisa naik kompetensinya di angka 7 sajalah. Jangan dulu sampai angka 10 karena ini anak memang butuh penanganan khusus menurut saya. Iya, baik. Dari posisi 3 kemudian meningkat ke posisi 7 itu. Jadi memang butuh bimbingan khusus dan kerja, pokoknya bukan kerja
ini Ya, pokoknya ekstra ekstra pokoknya. lah, ekstra untuk meningkatkan Iya. kompetensi anak ini. Jadi semoga dengan obrolan kita tentang permasalahannya ini, apa yang Ibu ingin rencanakan ya yang Iya. akan dilakukan untuk menanganinya, Bu? Kalau di semester lalu kan ini baru naik kelas ya. Iya. Semester lalu itu kayaknya pernah deh Bu saya buat pembelajaran seperti semacam permainan begitu atau games. Pernah kayaknya saya buat itu hari, saya ingat. Iya pernah saya buat itu untuk menangani anak-anak yang seperti dia ini, dibilang pendiam juga tidak, yang takut untuk berbicara. Iya. Dengan permainan games itu kan otomatis anak-anak menjadi seperti akrab dengan temannya, terus secara spontan dia tiba-tiba langsung menjawab, jadi dia tidak malu lagi mengungkapkan permasalahan. Ya saya ingat, kayaknya metode itu deh yang bagus, permainan atau games. Wah, itu ide yang sangat menarik dan bagus yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Memang dengan games mereka akan lebih leluasa dan tidak canggung untuk berbicara, sehingga dia tidak takut, artinya, dan secara tidak sadar atau maksudnya dia bisa mengungkapkan pendapatnya dalam pembelajaran. Secara tidak sadar dia pasti Bu mengeluarkan kata-katanya begitu ya. Baik. Nah, setelah rencana ini tentunya kapan Ibu akan melaksanakan artinya pelaksanaan games ini kapan akan Ibu terapkan di kelas? Kayaknya pada pembelajaran berikutnya, besok kayaknya ini saya akan laksanakan permainan games ini. Baik, jadi besok ya rencananya besok. Ya untuk melaksanakan pembelajaran dan metode game pada pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Baik, adakah kolaborasi dengan orang lain atau siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu pembelajaran tersebut? Iya, kalau kolaborasi tentunya dengan sesama teman dalam bidang studi bahasa Inggris ya. Nanti saya minta tolong sama beliau, mungkin saya akan komunikasi bagaimana jenis gamenya, triknya bagaimana, kemudian pelaksananya nanti saya akan minta juga beliau untuk sama-sama dalam pembelajaran saya untuk memotivasi si anak ini supaya dalam games dia bisa mulailah dia mengungkapkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, baik, jadi Ibu akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawatnya ya, Bu? Jadi dari obrolan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari obrolan ini saya berterima kasih, saya sudah dapat solusi, Bu. Ternyata solusi itu dengan permainan games itu ternyata sudah pernah saya lakukan. Dan dari obrolan ini, Ibu mengingatkan saya bahwa memang pembelajaran yang harus saya lakukan ya seperti itu metodenya, harus menggunakan metode games atau permainan supaya anak tersebut secara tidak langsung termotivasi atau terpancing untuk berbicara. Baik, nah, jadi dengan pembicaraan atau obrolan yang sudah kita lakukan hari ini, saya pikir Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi mudah-mudahan dengan solusi yang sudah Ibu temukan sendiri dengan mengingat kembali metode yang sudah pernah Ibu terapkan dari pembelajaran berikutnya, mungkin ini akan berhasil akan berhasil. Kemudian murid Ibu ini sudah bisa berbicara atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan tidak takut lagi semoga. Dan saya harap setelah melakukan pembelajaran ini games, saya ingin kembali bertemu dengan Ibu untuk ngobrol lagi bagaimana hasil yang Ibu dapatkan. Oke. Iya, sebenarnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu, ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita coaching hari ini sehingga saya bisa mengingat kembali bahwa permasalahan yang saya hadapi ternyata sudah mendapatkan solusi. Saya menyiapkan banyak terima kasih, dan karena ini sudah jam mau masuk kelas, mungkin saya mohon izin dulu masuk kelas. Ibu silakan lanjut dengan Bapak untuk berbincang-bincangnya. Ya, saya terima kasih banyak dan saya pamit dulu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu ya.
alhamdulillah Bu ya, jadi sesi coachingnya dengan Ibu Heni sudah selesai dan saya perhatikan tadi berjalan dengan baik juga. Nah, kemudian setelah melaksanakan coaching tadi, eee, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan beliau itu sudah dapat menceritakan permasalahan yang terjadi dan sudah mendapatkan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu Heni sudah memperoleh sendiri, menemukan sendiri solusi untuk penyelesaian masalahnya. Nah, setelah melakukan coaching terkait indikator yang di awal tadi kita sampaikan, apa yang sudah Ibu berhasil capai? Baik, jadi indikator yang sudah dilakukan yaitu mendengar permasalahan dan saya juga berusaha untuk menanggapi dengan baik dan sudah ada solusi karena dia sendiri ini mengingat metode yang sudah digunakan dalam pembelajaran karena kita itu sering lupa, bukannya tidak tahu tapi sering lupa. Jadi beliau ini sudah menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahannya. Iya, baik. Jadi itu indikator keberhasilan yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu sudah mendengar dengan baik, kemudian menanggapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Heni, kemudian hingga akhirnya beliau mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dialaminya. Dan dari pelaksanaan coaching Ibu juga tadi saya sudah sempat catat beberapa hal. Yang pertama yaitu obrolan tadi berjalan dengan santai, penuh dengan candaan, tetapi tetap fokus pada permasalahannya. Nah, yang kemudian yang kedua, Ibu saya perhatikan Ibu dapat menjadi pendengar yang baik bagi Ibu Heni sehingga Ibu Heni pun merasa nyaman untuk menceritakan segala keluh kesahnya. Kemudian Ibu ikut merasa berada dalam permasalahannya, Ibu ikut larut dalam permasalahan yang dihadapi Ibu Heni sehingga bisa merasakan langsung apa yang dialami oleh Ibu Heni. Kemudian yang keempat, dan ini mungkin yang paling penting Bu, adalah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan dan itu Ibu bisa memfasilitasi hingga Ibu Heni menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang kelima, Ibu memberikan umpan balik dan ingin tahu hasil setelah yang dilakukan. Jadi Ibu juga menampilkan tanggung jawab Ibu dalam proses coaching ini. Nah, setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang Ibu rasa masih perlu untuk Ibu kembangkan? Baik, jadi ketika coaching saya sudah berusaha juga untuk aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik, tetapi yang perlu saya kembangkan lagi dalam hal yaitu tentang membuat pertanyaan atau maksudnya pertanyaan efektif dan berbobot sehingga coach ini bisa menangani masalahnya sendiri. Ya. Jadi menurut Bu Halina nih, indikator apa yang akan dicapai dari perencanaan coaching tadi? Baik, indikator yang ingin dicapai dari percakapan coaching tadi ini yaitu dia lebih bersemangat untuk melakukan rencana dan bisa mengingat kembali atau bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi tanpa saya memberikan masukan, beliau itu sudah bisa menemukan sendiri permasalahannya dan beliau juga lega bisa mengemukakan masalah dan menemukan solusi. Kemudian beliau juga ini melibatkan orang-orang atau rekan gurunya untuk berkolaborasi melaksanakan rencana yang beliau ingin lakukan. Itu. Iya. Baik, jadi saya bisa menganggap bahwa semua yang kita lakukan ini sudah berhasil. Kemudian saya ingin berterima kasih atas apa yang sudah diberikan untuk kita melakukan pertemuan kali ini dan semoga pertemuan kali ini
dapat Iya, bermanfaat bagi kita semua, termasuk Ibu dalam kompetensinya untuk melakukan coaching. Tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya, dan juga tentunya berterima kasih sudah memantau langsung kegiatan coaching saya hari ini ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.